merupakan acara webinar yang diadakan oleh tim Tangkas by Agent Co. Yang pada sore hari ini sudah mencapai episode ke-117, teman-teman. Dan acara Tangkas Webinar Series ini diselenggarakan sebagai salah satu rangkaian acara dalam rangka sosialisasi dan edukasi publik mengenai aplikasi Tangkas by Agent Co. Dan Agent Co sendiri berkomitmen secara aktif untuk menciptakan SDM yang unggul dan berkualitas, sekaligus memberikan kesempatan kerja untuk teman-teman semua gitu ya, dan juga kepada masyarakat luas melalui aplikasi Tangkas by Agent Co yang diharapkan dapat menjangkau seluruh masyarakat di Indonesia. Nah, teman-teman semua, sebelum kita masuk ke dalam sesi berikutnya, aku mau ngasih info ke teman-teman semua. Jika teman-teman semua nantinya memiliki pertanyaan, teman-teman bisa bertanya melalui fitur chat gitu ya yang ada di Zoom, atau teman-teman juga bisa menggunakan fitur raise hand ya. Dan juga teman-teman bisa menyalakan kamera jika teman-teman ingin bertanya secara langsung berinteraksi dengan narasumber kita pada sore hari ini gitu ya. Dan jangan lupa juga kalau misalkan teman-teman punya jaringan internet yang stabil, teman-teman boleh banget untuk menyalakan kamera selama kegiatan berlangsung supaya kelihatan nih wajah-wajah ganteng dan cantiknya gitu ya. Dan juga teman-teman selama webinar berlangsung, teman-teman diharapkan untuk menggunakan bahasa yang sopan saat berinteraksi ataupun saat mengirimkan pesan pada chat box. Dan mohon dipahami juga bahwa panitia kami tidak akan segan untuk melakukan kick peserta jika salah satu peserta terbukti memberikan komentar yang mengandung sara dalam fitur chat box gitu ya. Dan jangan lupa juga teman-teman, untuk teman-teman dapat mengisi daftar hadir yang nantinya akan dikirim oleh tim kami melalui chatbox dan pastikan penulisan nama dan email yang teman-teman isi pada daftar hadir gitu ya, itu ditulis dengan benar karena penulisan nama dan email itu akan digunakan oleh tim kami untuk pembuatan dan juga pengiriman e-certificate. Dan juga aku pastinya mau ngingetin ke teman-teman, jangan lupa untuk download aplikasi Tangkas by Agent Co. Dan teman-teman bisa menggunakan kode voucher yang nantinya akan aku kasih nih ke teman-teman semua. Nah, untuk teman-teman yang bertanya-tanya, apa sih aplikasi Tangkas itu? Nah, aku selaku perwakilan dari tim Agent Co juga mau ngasih informasi gitu ya. Aku akan memberikan pemaparan kepada teman-teman semua terkait dengan hmm, aplikasi Tangkas itu sendiri gitu, teman-teman. Nah, teman-teman semua, aku di sini mau memberikan penjelasan kepada teman-teman semua dan memperkenalkan tentang platform yang pastinya bakalan membantu teman-teman semua dalam proses menyiapkan diri untuk masuk ke dunia profesional karena di dalamnya ada pelatihan untuk capacity building dan juga ada beberapa informasi tentang lowongan pekerjaan yang ada di dalam platform tersebut gitu ya. Sebelumnya aku mau memperkenalkan kami dari Agent Co gitu ya teman-teman. Nah, Agent Co itu sendiri eh, kita itu dari PT Global Alidaya, teman-teman, yang merupakan perusahaan startup yang didirikan pada tahun 2019 dengan tujuan untuk menjadi aliansi terpercaya untuk membantu pengembangan bisnis dengan memberikan pengalaman pelanggan yang luar biasa. Agent Co saat ini memiliki cabang di 3 kota, teman-teman. Ada di Jakarta, Kuningan, dan juga Yogyakarta. Nah, berikut ada visi misi dari Agent Co. Nah, teman-teman, pada saat ini kita juga sedang menghadapi permasalahan ketenaga kerjaan di Indonesia. Contohnya ada kualitas pekerja yang relatif rendah, juga ada jumlah tenaga kerja yang banyak, lalu ada gaji pekerja yang relatif rendah, pertumbuhan lapangan kerja yang lambat, dan juga biaya upskill dan reskill yang tinggi. Itulah permasalahan ketenaga kerjaan di Indonesia yang sama-sama kita hadapi. Nah, next. Nah, dengan begitu, uh, Agent Co menghadirkan Tangkas by Agent Co. Tangkas by Agent Co sendiri merupakan platform training online berbasis mobile apps gitu ya, yang pastinya gratis.
yang berisikan mengenai pelatihan hard skill dan soft skill. Dan teman-teman di sana juga bisa menemukan berbagai informasi tentang lowongan pekerjaan, sekaligus misi-misi yang bisa menjadi tambahan penghasilan untuk teman-teman semua. Dan aplikasi ini dapat digunakan untuk semua kalangan gitu, graduate atau SMA sederajat gitu ya. First jobber juga bisa, pencari kerja, blue collar worker, freelance, hingga profesional. Jadi teman-teman nggak usah khawatir, aplikasi tersebut bisa cocok gitu untuk semuanya. Nah, keuntungan yang bisa teman-teman dapat dari menggunakan aplikasi Tangkas itu sendiri, yaitu aplikasi Tangkas by Agent Co itu gratis ya teman-teman, dan dapat teman-teman akses seumur hidup gitu. Terus juga materi pelatihan yang ada di dalamnya itu berjenjang ya teman-teman. Jadi nggak cuma dasar-dasarnya aja nih gitu. Jadi teman-teman juga bisa ikut pelatihan tapi lebih mendalam gitu teman-teman, yang bisa disesuaikan juga dengan kebutuhan teman-teman semua. Dan teman-teman gak usah khawatir karena materi yang ada di dalamnya itu disusun oleh expert content makers teman-teman. Jadi teman-teman gak usah khawatir, itu terpercaya banget gitu ya. Dan juga teman-teman semua bisa mengumpulkan poin yang nantinya bisa dicairkan menjadi uang. Dan juga teman-teman semua bisa lamar langsung di lowongan pekerjaan yang tersedia di dalam aplikasi Tangkas by Agent Co. Nah, teman-teman semua, itu tadi adalah video pendek mengenai perkenalan aplikasi Tangkas by Agent Co. Dan teman-teman semua bisa scan barcode yang ada di layar teman-teman untuk mendapatkan aplikasi Tangkas by Agent Co. Atau teman-teman juga bisa mendapatkan aplikasi Tangkas by Agent Co melalui App Store ataupun Play Store. Gratis ya, teman-teman. Nah, aku juga mau menjelaskan sedikit lebih detail nih teman-teman soal aplikasi Tangkas by Agent Co. Jadi teman-teman di dalamnya nanti setelah teman-teman download, teman-teman jangan lupa untuk melengkapi profil teman-teman semua. Jadi pilihannya ada di menu utama, teman-teman pilih aja profil gitu ya, terus teman-teman tinggal isi dan lengkapi profil teman-teman semua. Nah, selanjutnya teman-teman bisa mengumpulkan koin ataupun poin untuk menambah penghasilan teman-teman dengan cara mengikuti training, menyelesaikan misi, atau memasukkan kode voucher gitu ya. Yang nantinya poin atau koin yang sudah teman-teman kumpulkan bisa dicairkan ke rekening teman-teman semua. Nah, ini nih yang paling penting teman-teman. Di dalam aplikasi Tangkas, itu ada training yang bisa teman-teman pilih. Jadi caranya ada di menu utama, terus teman-teman pilih aja pelatihan gitu ya. Nanti di sana ada sejumlah pelatihan yang bisa teman-teman pilih dan teman-teman sesuaikan sesuai kebutuhan masing-masing. Di sana teman-teman juga kalau misalkan sudah selesai mengikuti pelatihan atau training gitu ya, teman-teman bisa mendapatkan koin ataupun poin teman-teman. Nah, selanjutnya teman-teman bisa cari dan langsung lamar di lowongan pekerjaan yang tersedia di aplikasi Tangkas by Agent Co. Jadi teman-teman semua nggak perlu khawatir dan
pusing-pusing gitu ya untuk mencari lowongan pekerjaan yang cocok untuk teman-teman semua. Karena di aplikasi Tangkas, selain untuk pelatihan, teman-teman juga bisa langsung memilih dan apply di lowongan pekerjaan yang tersedia. Nah, teman-teman semua yang udah aku mention tadi, teman-teman bisa mencairkan poin ataupun poin yang sudah teman-teman kumpulkan. Caranya adalah di menu utama, teman-teman bisa pilih penarikan poin. Nanti di sana ada pilihannya dan teman-teman bisa diarahkan bagaimana caranya untuk mencairkan poin yang sudah teman-teman semua kumpulkan. Nah, seperti event pada hari ini, di dalam aplikasi Tangkas, teman-teman bisa dengan mudah untuk memilih event yang bakalan teman-teman ikutin selanjutnya. Jadi, di sana ada informasi event apa yang bakalan diselenggarakan selanjutnya. Teman-teman bisa pilih event yang mau teman-teman ikutin dan juga bisa langsung daftar melalui aplikasi Tangkas by Agent Co. Nah, teman-teman semua, ini dia kode voucher yang bisa teman-teman pakai gitu ya, khusus untuk teman-teman peserta webinar pada sore hari ini. Boleh teman-teman screenshot aja dan langsung pakai kode voucher JAN225. Nah, kode voucher ini valid dari tanggal 1 Januari sampai 31 Januari 2025. Dan teman-teman semua kalau menggunakan voucher JAN25 ini, teman-teman bisa dapat 3.000 poin secara gratis, teman-teman. Nah, teman-teman semua juga jangan lupa untuk gabung di channel Telegram Agent Co karena di sana kita bakalan nge-share juga kegiatan-kegiatan yang akan kami selenggarakan dan juga ada informasi terkait lowongan pekerjaan yang bisa kalian dapatkan juga di sana. Nah, teman-teman semua juga bisa scan barcode yang ada di layar teman-teman semua. Di sana kami menyediakan job vacancy gitu. Jadi teman-teman semua bisa lihat uh, apa aja sih lowongan pekerjaan yang sedang buka gitu ya dan bisa langsung apply melalui link atau barcode yang ada di layar teman-teman semua. Nah, jangan lupa juga untuk teman-teman bisa join grup komunitas Agent Co di WhatsApp dengan cara scan barcode ini atau melalui link yang ada di layar teman-teman semua. Oke, teman-teman, itu sedikit pemaparan dari aku tentang aplikasi Tangkas by Agent Co. Jadi, teman-teman jangan lupa untuk download aplikasi Tangkas by Agent Co dari Play Store maupun App Store ya, teman-teman. Dan jangan lupa juga untuk pakai kode vouchernya yang udah aku kasih tadi. Tanpa berlama-lama lagi nih, teman-teman, kayaknya aku udah berbicara terlalu banyak nih. Dan teman-teman semua udah pastinya nggak sabar untuk mendengarkan materi kita pada hari ini yang akan dibawakan oleh pemateri kita yang pastinya luar biasa banget. Nah, sebelumnya aku mau mengundang moderator pada sore hari ini yang bakalan memandu teman-teman semua di sesi materi bersama narasumber kita pada sore hari ini. Mana nih Kak Alif? Halo Kak Lintang, apa kabar? Halo Kak Alif, baik Alhamdulillah. Kak Alif apa kabar? Alhamdulillah baik banget. Udah siap nih untuk memandu teman-teman semua yang ada di sini buat webinar kita pada hari ini. Mantap, semangat banget ya Kak Alif. Oke, kalau gitu aku persilakan Kak Alif. Oke, terima kasih banyak Kak Lintang untuk kesempatannya untuk memandu teman-teman kita pada hari ini di sesi materi yang tentunya sangat menarik banget nih. Oke, mungkin teman-teman semua udah nggak sabar ya untuk mendengarkan materi kita pada hari ini di acara Roadshow Tangkas Webinar Series Tren Komunikasi dan Media, Peluang dan Tantangan di 2025. Nah, di webinar kali ini nih kita akan terbagi menjadi dua sesi materi yang tentunya sangat insightful dan juga berbobot nih teman-teman semua dari dua narasumber kita pada hari ini. Nah, pada sesi pertama kita akan mendengarkan materi mengenai how PR sees every situation as an opportunity yang akan dibawakan oleh seorang PR profesional dan telah memiliki segudang pengalaman dalam bidang crisis management yaitu Kak Aisyah Muftian Mursyid. Nah, lalu untuk sesi kedua materi kita pada hari ini kita akan mendengarkan berbagai tren media di 2025 melalui materi hobi menjadi generalis yang akan dibawakan oleh narasumber kedua kita yang telah bergelut di dunia media kreatif yaitu Kak Wisnu. Nah,
Mungkin aku juga ingin mengingatkan juga nih ke teman-teman semua, untuk teman-teman semua sembari mendengarkan materi nanti kita siapkan juga pertanyaan-pertanyaan terbaik kalian karena dua penanya terbaik akan mendapatkan hadiah langsung nih dari tim panitia Agent Co. Nah, mungkin tanpa berlama-lama lagi ya teman-teman semua, langsung aja kita sambut narasumber kita yang pertama, yaitu Kak Aisyah Muftian Mursyid. Halo Kak. Halo Kak Halo, Aisyah. selamat siang teman-teman. Selamat siang, Oke, Bapak udah siap belum moderator. Kak Siap? untuk Oke, mungkin tanpa berlama-lama nih karena teman-teman juga mungkin sudah nggak sabar juga nih untuk mendengarkan materi kita pada hari ini. Langsung aja Kak dipersilahkan untuk memaparkan materi kita yang pertama. Silakan Kak. Oke, terima kasih Alif selaku moderator. Em, kita akan mulai ya sesinya. Oke. Ya, selamat siang teman-teman semuanya. Selamat siang teman-teman nih dari Agen Co. Perkenalkan nih, namaku Aisyah Muftian. Tapi kalau mau tahu lebih detail lagi, kita akan beranjak ke next slide. Tapi sebelum aku mulai, aku mau tanya ke teman-teman semua, dan teman-teman semua harus jawab di kolom chat. Apakah teman-teman udah makan siang hari ini? Kita coba cek ya. Sudah, oke. Belum Kak, oh gitu. Oke, sebenarnya aku mau tanya makan siang tuh sebenarnya bukan untuk bukan mau kasih makan siang gratis ya kayak Bapak Prabowo, tapi di sini aku mau memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama aku Aisyah Muftian Mursyid. Aku sekarang sudah bekerja sebagai konsultan PR dan juga menjalankan beberapa bisnis yang memang relate dengan communication. Kalau secara pendidikan itu saya itu sebelumnya di Universitas Indonesia jurusan Public Relation dan sekarang itu lagi menempuh marketing communication. Dan di sini kalau teman-teman lihat nih, aku ada 3 poster nih, yang mana aku tuh sebenarnya sudah diundang sama Agen Co tuh 3 kali berturut-turut. Karena apa? Karena aku tuh sangat excited untuk membagikan informasi dan juga materi tentang apa namanya tentang PR gitu, tentang manajemen krisis. Dan dan nggak cuman itu, aku juga diundang ke beberapa apa ya ke beberapa em, beberapa acara mengenai untuk apa ya men-share ilmu mengenai public relation gitu. Nah, teman-teman, tadi kan teman-teman mungkin lihat ya di poster aku tuh sebagai crisis PR strategist. Sebenarnya apa sih yang aku lakukan? What do I do as a crisis PR strategic as Nexus gitu. Dan di sini aku fokus pada namanya ICC RMD, isu konflik crisis reputation media relation and digital, yang mana segala macam bentuk komunikasi itu apa namanya aku apa ya membantu mendeliverkan pesan-pesan kepada publik atau kepada target sasaran yang dituju gitu. Dan berikut merupakan target merupakan klien-klien yang pernah saya handle gitu dan juga teman-teman dari Nexus. Nah, kita mari kita mulai. Tapi teman-teman, aku pengen tanya dulu, apakah teman-teman tahu iklan setelah ini? Bukalapak emang cincai, harga santai Bentar. kagak lebay. Tahu iklan satu ini? Dinego Coba, aja say, pasti tahu bisa atau apapun say. Dinego sampai oh. Oke. Nah, dari tadi kan itu kalau kita ingat Bukalapak, kalau kita ingat Bukalapak, kita apa namanya? Jadi top of mind tuh apa namanya? Ibu-ibu Cina itu gitu. Nah, selanjutnya nih aku mau tanya, apa sih tren TikTok yang lagi top of mind di kepala kalian hari ini di apa namanya? Di TikTok kalian hari ini, di FYP kalian hari ini? Kalau aku sih masih terngiang-ngiang sama yang gue tunjukin rumah sudah jadi. Oh ya, we listen and we don't judge. Itu juga lagi rame ya teman-teman semua. Belum buka TikTok hari ini, ya memang kita memang apa namanya? Mungkin teman-teman di sini juga banyak yang sedang berkuliah atau bekerja gitu. Oke.
kita selanjutnya ada aku mau tunjukin ke teman-teman, welcome to 2025 yang mana kita akan menemui yang pertama short form video. Kalau dulu tuh teman-teman mungkin tahunya video-video itu tuh durasinya 1 menit, bentuknya cerita atau iklan yang memang durasinya 1 menit. Tapi lambat laun kita tuh semakin suka dengan video-video yang pendek gitu, yang mana video pendek itu tuh langsung grab pesan yang oh ini tuh sebenarnya tentang apa sih videonya gitu. Yang kedua, hyper personalized content. Apa sih hyper personalized content? Hyper personalized content itu konten yang memang sudah spesifik kepada target sasaran yang memang dituju. Biasanya nih kalau teman-teman Agen & Co mungkin punya kata sapaan, mungkin sobat Agen & Co atau apa gitu. Nah, yang selanjutnya nih mungkin teman-teman pernah lihat ya, nggak sengaja lihat live streamingnya nih. Ada yang sampai jualan apa namanya kain kafan. Ini lucu banget. Ini lucu banget. Jadi kayak di CO sekarang sebelum meninggal gitu. Ini apa namanya salah satu tren yang kita temui, yang masih akan kita temui di 2025 karena di 2025 dan kedepannya kita akan apa namanya dihadapkan pada namanya social commerce. Social commerce itu apa? Jadi teman-teman bisa merasakan apa namanya merasakan sesuatu secara online, merasakannya itu merasakan apa merasakan kegiatannya itu secara offline tapi kita tuh sebenarnya menonton gitu, nonton dari jauh gitu, nonton dari handphone gitu. Nah mungkin yang teman-teman lihat nih sekarang ada namanya bio Chef Arnold. Cek bio Chef Arnold sekarang, mungkin teman-teman juga sudah pernah lihat ya. Di sini ini akan kita temui di 2025 yang mana buzzer tuh sebenarnya masih berkembang tapi social media ranger yang menarik atensi. Social media ranger tuh apa sih? Social media ranger tuh ketika kita tuh apa namanya kita mengkomunikasikan apa namanya mengkomunikasikan orang-orang untuk menarik atensi mereka dan juga bergabung ke apa namanya ke komunikasi yang ingin kita sampaikan gitu. Next. Oke, dari sini kita bisa temukan di communication trend in 2025. Apa saja sih? Yang pertama itu creating immersive brand experience. Jadi sekarang tuh kalau brand experience tuh bisa kita rasakan pakai satu alat yang mana itu kita bisa rasakan kita tuh seperti berada di dalam dunia itu gitu. Yang kedua adalah AI. AI ini nggak kita pungkiri bahwa AI ini keren banget gitu. Bahkan aku kemarin tuh habis buat iklan itu semuanya full pakai AI. Sampai aku buat jingle itu tuh lagunya dari apa ya? Dari AI langsung gitu. Nah, yang selanjutnya itu live streaming and short form video. Itu yang sudah kita jelaskan sebelumnya. Lalu ada voice search and audio content. Jadi audio content itu sebenarnya sangat amat sangat amat trendy sekarang kalau teman-teman ya kayak tadi konten yang gue tunjukin itu juga sebenarnya bagian dari audio konten. Lalu ada micro and nano influencer yang mana sekarang tuh orang-orang tuh lebih percaya loh dengan influencer dan nano influencer terkait brand-brand yang ingin kita pakai, ingin kita gunakan gitu. Lalu yang selanjutnya adalah homeless media. Sekarang nih teman-teman tahu nggak homeless media itu apa? Homeless media itu tuh media yang memang ada di sosial media. Contohnya tuh kayak USS Feeds, kayak Vokatif, kayak Jakarta Info, yang mana mereka tuh memberikan informasi melalui media sosial dan apa namanya ya bisa ya terjalin interaksi di dalamnya gitu. Di dalamnya itu maksudnya di komentar kita bisa reach engagement-nya gitu. Dan yang terakhir adalah when crisis come, speed and sensitivity is matter gitu. Jadi kayak kalau misalkan kita krisis di era digital saat ini, apa namanya nggak cuman kecepatan tapi juga sensitivitas itu sangat penting gitu. Nah, selanjutnya kenapa kita sebagai apa namanya fresh graduate atau sebagai PR muda harus melihat opportunity di mana aja dan kapan aja. Karena pertama, PR itu tuh PR itu terkait dengan perspektif.
kita harus lihat sesuatu itu dari kacamata yang lebih luas gitu. Supaya apa? Supaya kita bisa melihat sisi mana nih yang bisa kita highlight dan juga kita publikasikan atau kita komunikasikan ke publik gitu. Yang kedua adalah every challenge is a change to showcase resilience and creativity. Jadi setiap challenge itu yang kita terima itu tuh sebagai bagian dari pertahanan kita dan juga kreativitas kita. Jadi ketika kita mengambil tantangan yang ada itu sebenarnya kita sedang menguji kekuatan kita dan juga kreativitas kita. Yang selanjutnya adalah dengan adanya transformasi digital yang sangat masif sekarang, platform-platform di media sosial, platform baru yang akan datang, yang akan muncul di tahun ini, itu tuh sebenarnya bagian yang bisa kita manfaatkan sebagai langkah kita berinteraksi dengan publik, dengan dengan brand kita gitu. Nah, teman-teman semua, di PR is not about avoiding challenge, but embracing them to create value gitu. Jadi teman-teman ini aku punya video, ini keren banget videonya yang menurut aku sampai sekarang masih menjadi video yang bisa memanfaatkan every challenge itu jadi opportunities. Mungkin teman-teman udah pernah lihat video ini tuh salah satu dari brand Grab, bukan Grab online sih, tapi kayak ya online kayak mobil online gitu, namanya adalah Bluebird. Jadi teman-teman, ini aku coba share. Berubah itu tidak mudah. Mungkin buat yang belia, yang baru dan lincah, berubah itu mudah. Tapi buat kami yang berkeluarga besar, keluarga dengan 45.000 kerabat, berubah itu tidak mudah. Ada yang pernah berkata bahwa untuk mencapai tujuannya, sebuah perahu kecil akan berkelok-kelok lincah dengan mudahnya. Namun, ketika kemudi sebuah kapal raksasa diputar, belokannya baru akan terasa jauh di depan sana. Kami sadar betul, ada masanya kami seperti tuli dan buta akan zaman yang terus berubah. Bahwa kami lamban dan pelan melihat keluar jendela dunia yang bergerak begitu cepat. Tapi sebenarnya, kami sedang belajar mendengar dan belajar untuk berubah. Kami masih kawan sama yang selama ini kamu andalkan. Ketika kamu butuh rasa aman dan lekas tiba di tujuan. Tapi kami sadar sekarang bahwa seorang kawan bukan hanya berpegang pada kenangan-kenangan yang pernah ada, namun seorang kawan juga harus berjalan bersama, melaju di tengah hiruk-pikuk dunia. Beri kami kesempatan. Kami ingin bersama-sama ikut pertandingan. Kami sedang berbenah, karena kami mau berubah. Oke, pesannya sangat amat dapat ya. Jadi teman-teman, Bluebird ini pernah mengalami krisis pada tahun 2016 yang mana terjadi clash antara Gojek dan antara ojek online dan juga Bluebird. Dan di sini dia menyampaikan pesan yang sangat amat emosional dan menyentuh hati siapapun yang melihatnya gitu. Namanya kan judulnya adalah Kami Sedang Berbenah. Dia bilang gini, ada masanya kita tuli dan buta, tapi sebenarnya kita sedang belajar mendengar. Dan kami masih teman yang sama yang dapat melaju dengan hiruk pikuk dunia gitu. Jadi sebenarnya ini sangat ini adalah contoh PR activities yang memanfaatkan opportunity-nya dengan baik gitu.
Nah, kita akan lihat. Nah, so here are the core of PR opportunities. Kita manfaatkan yang namanya the power of storytelling. Karena apa? Karena every situation offer a story worth telling. Jadi, setiap situasi itu kita bisa lihat dari sisi yang luas dan kita tentukan komunikasi, tentukan message atau pesan yang memang bisa menyentuh emosional orang-orang gitu. Nah, caranya bagaimana kita uh, use storytelling to humanize the brand, build emotional connection, and inspire audience. Nah, teman-teman semua, everything can be an opportunity with easy to understand message delivery and interesting storytelling. Jadi, semuanya itu bisa jadi opportunity dengan pesan-pesan yang mudah dimengerti dan sampai ke ke target sasaran yang tepat gitu. Nah, teman-teman, ini closing statement peluang hari ini, peluang esok hari. Artinya apa? Peluang hari ini, ayo kita ambil sekarang untuk mendapatkan peluang esok hari. Sebenarnya peluang ini itu bukan hanya sekedar uang, tapi juga sekedar ini lebih dari misalkan kayak kesempatan-kesempatan lainnya dan juga mungkin peluang yang akan datang di esok hari. Jadi sama halnya dengan teman-teman join Ajen Co, teman-teman dapat ilmu, teman-teman ambil peluangnya, lalu akan ada peluang di esok hari, akan ada hasil yang menguntungkan di esok hari. Gitu. Terima kasih. Itu saja presentasi dari saya. Kita akan full berinteraksi aja nantinya setelah presentasi dari teman saya nih namanya Wisnu. Dia juga keren banget. Oke, terima kasih. Aku kembalikan lagi ke moderator. Oke, terima kasih banyak Ais untuk materinya. Menarik sekali nih pembahasannya mengenai bagaimana PR dapat melihat sebuah peluang di tahun 2025 ini ya Kak ya. Oke, mungkin selanjutnya nih teman-teman mari langsung saja kita simak materi kedua kita yang akan dibawakan oleh Kak Wisnu mengenai hobi menjadi generalis. Mari kita sambut Kak Wisnu. Halo Kak Wisnu. Halo Alif, Oke, udah siap ya Kak untuk menjelaskan materi kita pada hari ini? siap. Oke, waktu dan tempat dipersilakan Kak. Halo teman-teman semua, selamat sore sebentar ya. Oke, eh, sebelumnya terima kasih kepada Ajen Co, Alif dan teman-teman Ajen Co lainnya atas kesempatan untuk bisa berdiskusi bareng teman-teman yang lain juga gitu. Sebenarnya kalau sesi aku sih lebih ke arah sharing-sharing pengalaman aja gitu. Terutama kalau aku kan backgroundnya di bidang komunikasi gitu. Jadi kayak kemarin tuh sempat diskusi sama Ais, kita pengen bikin sesuatu, mungkin secara durasi pendek, namun pengennya dari yang pendek itu tuh bisa memantik gitu. Jadi sebenarnya referensinya lebih kayak kayak mungkin ada yang pernah dengar platform Ideas World Spreading, eh, tapi ya itu dari apa yang materi pendek itu kita bisa explore lebih jauh kemana-mana gitu. Nah untuk sesi aku ini judul lengkapnya mungkin seperti ini. Jadi peluang di industri komunikasi, hobi menjadi generalis. Nanti kalau emang di pemaparan ada yang dirasa cocok, bisa diserap, dicerna. Kalau emang nggak sesuai ya nggak apa-apa. Soalnya ini sebenarnya bisa jadi nggak untuk semua orang menjadi generalis itu. Gitu. Perkenalkan, nama saya Wisnu. Aku aslinya Jogja, by the way, dari daerah juga. Tapi setelah lulus kuliah langsung merantau ke Jakarta. Karena emang kalau industri komunikasi, advertising itu emang pusatnya di Jakarta gitu. Eh, Yaitu background saya di komunikasi. Ini kalau ada anak komunikasi boleh komen-komen ya. Atau kalau boleh tahu gitu, kalian boleh mention bidang kalian apa sih gitu. Kuliahnya di mana atau pengennya bekerja di bidang apa gitu-gitu. Sebenarnya kalau aku sih nggak sengaja sebenarnya masuk ke komunikasi gitu. Jadi dulu dengan segala macam referensi yang aku punya gitu, film yang aku tonton, eh, sebenarnya pengennya kuliahnya tuh programmer gitu, pengen jadi programmer kayak keren gitu, bisa ngehack lah apalah gitu. Eh, Cuman waktu itu kebetulan untuk backup, eh, jadi udah keterima di perguruan tinggi swasta
teknik informatika. Cuman untuk backup karena swasta, orang tua pengennya kuliah di negeri aja gitu ya. Akhirnya mencoba berkuliah di UGM, jurusannya advertising. Tetap dari aku juga yang milih jurusan pengen advertising gitu. Walaupun sebenarnya belum kebayang sih dunia advertising kayak gimana sih gitu. Terus yang saya ingat dari pesan ayah saya waktu itu, coba dulu aja. Kalau ternyata nanti satu tahun nggak menarik, nggak suka, boleh kalau mau pindah gitu. Dan ternyata sampai sekarang akhirnya betah untuk bekerja di industri ini gitu. Terus saat ini kemarin mendirikan sebuah content agency namanya Pixar Creator Lab, mengerjakan konten-konten buat brand-brand dan perusahaan kayak video, foto, dan konten apapun. Teman-teman bisa cek ke www.pixar.com, di situ ada portonya. Atau kalau mau ngobrol-ngobrol lebih lanjut bisa melalui sosial media yang ada di slide ini ya. Gitu. Sebelumnya saya juga pernah di agensi kreatif yang art based. Ada director, naik senior, associate creative director. Jadi kalau di agensi itu kreatifnya bisa dari 2 jalur gitu, jalur art, jalur visual, graphic designer, dan jalur copy, naskah, copywriter gitu-gitu. Dan selama karir pernah mengerjakan beberapa project untuk klien-klien kayak misalnya Tokopedia, Uniqlo, Citibank, Kementerian Luar Negeri, Bekraf yang zaman yang 2000 yang awal-awal pokoknya, bukan Bekraf yang sekarang, terus Schneider Electric dan sebagainya. Oke, mungkin kita mulai masuk ke materinya kali ya. Nah, teman-teman pernah ada yang nemu meme ini? Mungkin thinkingnya dari meme ini adalah karir pet tuh kayak gimana ya sebenarnya gitu. Mungkin sebagian orang mikir karir pet tuh kayak gini gitu. Jalannya lurus, berjenjang ke atas, dan banyak juga orang-orang yang emang karir petnya seperti ini gitu. Biasanya ini kalau di lingkungan yang aku kenal sih kayak yang dari fresh graduate tuh langsung keterima di korporasi besar kayak misalnya Telkomsel, Telkom, BUMN gitu. Terus ketika udah masuk ya udah 15-20 tahun ya di situ, tapi naik gitu. Salah satu yang saya kenal tuh ada misalnya sekarang tuh menjabat sebagai VP Brand dan Marketing Communication di Telkomsel, Pak Abdullah Fahmi. Karir petnya seperti ini gitu. Jadi beliau masuk tahun 2001 sebagai Markom, sekarang menjadi VP. Jadi emang karir petnya lurus dan menanjak gitu. Terus juga mungkin teman-teman ada yang pernah lihat ya meme yang sebelah kanan ya. Jadi CEO Nike, dia awalnya bekerja sebagai intern, sampai akhirnya yaitu menjadi CEO gitu. Dari menjadi intern, ternyata bisa loh nanti menjadi bos yang mengatur semuanya. Nah, tapi kadang ada juga yang secara pet nggak selinier itu gitu. Ada yang perjalanannya berliku-liku. Ya nggak apa-apa, masing-masing orang perjalanannya berbeda-beda gitu. Kayak misalnya tahun 2020 tuh kemarin ada COVID gitu ya, mungkin berdampak pada beberapa karir pet dari teman-teman atau yang lain di luar sana gitu. Tahun kemarin dan tahun depannya juga sebenarnya kita juga harus prepare sih untuk menghadapi kedepannya gimana sih gitu. By the way, meme ini di-share oleh Ryan Roslansky, dia CEO LinkedIn. Oke, berikutnya boleh tahu nggak sih kegiatan apa sih yang sering teman-teman lakuin akhir-akhir ini? Boleh tulis ya. Belum ada nih yang komen dari tadi. Jadi ada apa sih yang lagi disukain sama teman-teman gitu? Bisa jadi untuk sekedar refreshing, atau ternyata yang dari hobi bisa menghasilkan gitu buat jajan. Boleh ditulis ya di komen ya. Pengen tahu, jadi kalau teman-teman tuh hobinya, anak-anak zaman sekarang tuh hobinya apa sih gitu. Soalnya kalau apa namanya, kalau aku hobinya mungkin agak beda dari teman-teman ya. Kalau zaman aku dulu tuh hobi mengumpulkan perangko gitu. Teman-teman nggak tahu mungkin perangko itu apa ya. Terus dengerin musik pakai kaset gitu, teman juga nggak tahu pasti kaset itu apa gitu. Waktu itu zaman siapa ya, Bryan Adams, Andre Stinky ngeluarin album Mungkinkah tuh saya dengerin tuh, saya punya kasetnya gitu. Tapi kalau olahraga, masak, dengerin musik, wah sama. Kalau zaman sekarang mungkin hobinya teman-teman bisa lihat ya. Jadi kalau aku hobi saat ini lebih ke
ngumpulin mainan gitu, mainan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan pop culture gitu. Jadi ya gitu, ada misalnya ini Air Jordan, ya koleksi aja sih, seru aja, mainan gitu. Gitu. Nah, eh, loncat ke sini. Jadi waktu itu Steve Jobs tahun 2005 pernah memberikan pidato saat kelulusan mahasiswa Stanford gitu. Jadi dia memberikan 3 poin. Salah satu poinnya adalah connecting the dot. Jadi teman-teman ada yang tahu nggak ya? Jadi eh, mungkin semuanya udah tahu ya Steve Jobs siapa gitu. Dia yang create iPhone, MacBook, segala macam gitu. Tapi sebelum dia mendirikan perusahaan komputer, atau sekarang perusahaan apa ya namanya? Ya soalnya ada iPhone segala macam. Tapi sebelumnya dia itu terjebak atau enggak terjebak, tapi intinya dia itu dulu sekolah kaligrafi gitu di Portland Reed College gitu, yang sebenarnya nggak ada hubungannya dengan komputer dan bisnis gitu. Mungkin buat sedikit background, jadi tahun 80-an itu komputer tuh kayak yang tengah ini. Jadi emang komputer itu hitam, ada teks doang gitu. Jadi emang nggak ada interface, nggak ada Windows, tuh nggak ada. Gitu. Makanya dengan background Steve Jobs yang dia bersekolah kaligrafi, dia itu memantik ide bahwa komputer masa gini doang sih, cuman teks doang gitu. Komputer harus sesuatu yang apa yang kelihatan, kita bisa bisa apa ya, bisa create sesuatu, nggak cuma ngetik-ngetik doang gitu. Makanya Steve Jobs mendirikan Apple Computer, dan ini adalah komputer pertama dia. Bandingin teman-teman, jadi dari yang tadinya komputer teks doang gini, ternyata wow, bisa ada interface, bisa nulis-nulis, bisa ada warnanya dan sebagainya. Hanya gara-gara karena sebelumnya pengalaman Steve Jobs adalah dia bersekolah belajar kaligrafi, dia ingin teksnya itu nggak cuma satu font gitu doang, tapi fontnya bisa bermacam-macam. Gitu. Mungkin berikutnya. Nah, salah satu hobi yang eh, waktu itu, ini udah lama banget, aku lakuin eh, di kala zaman apa ya waktu itu ya? Zaman kuliah kayaknya. Jadi kalau misalnya lagi senggang gitu, kita eh, main-main gitu sama teman-teman anak-anak di lingkungan rumah gitu. Jadi waktu itu kita create operet. Operet itu semacam drama gitu untuk dipentaskan di acara 17 Agustusan gitu. Jadi biasanya kan kalau yang standar ya perform nyanyi, gerak dan lagu. Jadi kayak ada yang joget-joget ya gitu-gitu. Kita pengen bikin sesuatu yang kita bisa apa ya gitu. Teman-teman adik-adik di lingkungan rumah ini kira-kira bisa ngapain mereka gitu. Makanya kita create sebuah drama performance operet ini gitu. Jadi teman-teman bisa lihat ini tahun berapa, HUT RI ke-59. Waktu itu tuh jauh sebelum ada judol-judol gini, waktu itu ada namanya togel, mirip juga tapi offline gitu. Jadi orang bisa beli nomor, nanti nomornya diundi menang atau enggak gitu. Nah, waktu itu kita create satu drama satir komedi yang ditampilkan oleh teman-teman anak-anak SD ini gitu. Jadi eh, apa ya, mencoba untuk mengencourage masyarakat supaya ayo jangan berjudi, tapi melalui gaya yang lucu, yang fun dan menghibur. Intinya gitu sih. Nah, waktu itu saya dan beberapa teman-teman itu menginisiasi, saya yang menulis skripnya dan menyutradarai. Sampai akhirnya fast forward, jadi ketika aku udah berkuliah di advertising UGM tadi, akhirnya setelah lulus bekerja di agensi dan mengerjakan beberapa proyek seperti yang tadi udah disebutin di depan tadi gitu. Salah satunya si MyZone ini, dia berusaha untuk mengempower, mengencourage, mengajak apa namanya, audiensnya untuk melakukan sesuatu gitu, untuk bekerja, untuk melakukan sesuatu. Jadi simpelnya mungkin jadi ada di kamus itu ada banyak sekali nih kata kerja. Ayo kita bekerja gitu. Ayo kita baca. Ayo kita tulis. Ayo kita nyuci. Ayo kita makan. Ayo kita liburan. Nah, kita mau ngapain lagi sih hari ini gitu. Nah, waktu itu thinkingnya adalah dengan ngelakuin itu ya MyZone bisa support itu gitu. Sayang MyZone ini sekarang udah nggak ada ya teman-teman. Gitu.
thinking ini juga sebenarnya yang pengen aku coba share sih. Jadi selain di iklan yang waktu itu sempat kita create, the whole presentasi ini juga sebenarnya tentang thinking seperti itu tadi. Nah, selain yang tadi udah disebutin, bikin drama, bikin nulis skrip, hobi yang lain itu juga waktu itu saya jobnya adalah fotografi, videografi gitu. Sampai akhirnya ada beberapa kenalan yang kayak misalnya, ayo bantuin dong fotoin, atau misalnya prewedding fotoin dong gitu. Jadi sampai akhirnya berawal dari situ ada yang ngajakin kayak misalnya event kantor, conference gitu-gitu kita disuruh bantuin, dan mungkin walaupun bayarannya waktu itu sih kita anggap sebagai kecil, namun bukan di bayarannya, tapi yang penting gimana kita bisa mengembangkan network, kita mengasah, dan kita menunjukkan, membuktikan kemampuan kita di situ itu kayak gimana gitu. Hingga akhirnya ya tadi akhirnya setelah beberapa tahun di agensi, aku tahun 2018 resign dan mendirikan Pixar Creator Lab gitu. Dan sebuah agensi konten, kami pernah mengerjakan TVC untuk Tokopedia, terus digital video untuk Lazada. Ini si Sonia Erika, kakaknya Rich Brian. Terus membuat membuat video yang bekerja sama dengan Kementerian Perdagangan yang ditayangkan di Dubai Expo 2020, di mana video itu ditonton oleh perwakilan dari seluruh dunia, mungkin biasanya dari Kementerian Perdagangan dari masing-masing negara gitu ya. Jadi saling bertukar informasi gitu. Kemudian juga pernah membuat yang paling bawah kanan bawah ini giant content, itu aku lupa 60 meter atau berapa ya, yang dipertunjukkan di depan kepala negara G20 beberapa tahun yang lalu gitu. Nah, ini tadi dot aku ya, jadi dotnya emang blok kemana-mana, tapi ya itu yang makan aku untuk seperti ini, menjadi seperti sekarang ini gitu. Nah, baru kita masuk nih sesuai dengan judul. Jadi yang pertama mungkin apa sih spesialis itu gitu. Ini bukan kayak kalau teman-teman ada lowongan pekerjaan ada sosmed spesialis, SEO spesialis gitu. Ya mungkin itu juga dianggap sebagai spesialis, tapi sebenarnya lebih ke arah apa ya? Spesialis orang yang terus mengasah kemampuannya di satu bidang gitu. Jadi dia fokus pada satu bidang, diasah terus supaya makin jago gitu. Kalau kata Malcolm Gladwell, kita butuh 10.000 jam untuk terus berlatih mengenai satu hal supaya kita itu menjadi expert gitu. Kayak misalnya siapa ya, maestro gitar gitu, dia bisa main melodi kenceng banget tuh karena ya emang jam terbangnya udah pastinya di atas 10.000 gitu. Terus ada musisi-musisi yang expert memainkan alat musik tertentu gitu. Atau kalau misalnya sesimpel kayak siapa namanya di timnas tuh Pratama Arhan ya, atau siapa yang jago throw in gitu. Tiap kali ada throw in dia yang dipilih supaya throw in-nya jauh gitu. Nah, sementara kalau generalis tuh dia lebih lebar lagi, jadi nggak fokus gitu. Dia mempelajari berbagai macam skill set gitu. Orang-orang generalis tuh selalu curious, ingin tahu, ingin terus belajar gitu. Kalau kata Steve Jobs, stay hungry, stay foolish. Gitu. Kayak misalnya ada juga musisi-musisi yang selain jago main musik dia juga memproduksi, jadi bercabangnya ke melebar gitu. Atau biasanya para CEO dia memiliki skill set generalis. Tapi ada satu makhluk lagi nih, expert generalis gitu. Jadi ini sebenarnya lebih ke arah gabungan seorang generalis, banyak bidang yang dikuasai, tapi bidang yang dikuasai itu tuh dalam juga gitu. Jadi kayak misalnya Elon Musk, dia awalnya dia di PayPal keuangan, tapi habis itu dia loncat ke SpaceX,
bikin roket, terus punya skill juga sebagai CEO, membuat mobil listrik juga, terus ternyata baru-baru ini mengakuisisi Twitter atau X yang sebenarnya media gitu. Jadi bidangnya beda, tapi dia bisa menguasai itu semua gitu. Terus yang tadi udah disampaikan ada Steve Jobs, dia ngerti desain, visual, dan bisnis juga. Terus juga teman-teman mungkin udah tahu, bukan Mona Lisa-nya ya, tapi Leonardo da Vinci, dia yang pasti bisa melukis, dia sebenarnya paham engineering, dia kalau teman-teman googling ada helikopter yang versi awal gitu ya, itu Leonardo pernah bikin sketsnya. Terus kalau mungkin teman-teman tahu yang Vitruvian, yang dokter yang gini, yang tangannya ke samping itu juga anatomi Leonardo create. Terus juga science tuh dia banyak sekali, ada kimia, geologi, geometri, lalala dan sebagainya. Gitu. Terus ada Benjamin Franklin juga, dia generalis expert juga. Gitu. Nah, sekarang teman-teman pilihannya mau yang mana nih? Mau jadi spesialis, mau jadi generalis, atau mau jadi expert generalis. Dan pilihan apapun itu nggak ada salah benar. Jadi tergantung maunya teman-teman tuh ke arah mana gitu. Apakah mau fokus di satu bidang dan ditajemin bidang itu, atau mau belajar banyak hal tapi dikit-dikit, atau kalau bisa ya belajar banyak hal tapi semuanya jago-jago nih gitu. Nah, kalau misalnya ingin jadi expert generalis, mungkin ada beberapa yang bisa kita lakuin. Yang pertama yang pasti be prepare. Belajar apa aja. Jadi belajar bukan hanya ke perpustakaan, baca textbook, baca tetap penting ya, tapi zaman sekarang tuh belajar bisa dari mana aja gitu. Banyak-banyakin reference, nonton film, nonton podcast, nonton TikTok ya nggak apa-apa nonton yang seru-seru, tapi banyakin juga nonton yang ada ilmunya, ada manfaatnya gitu. Kemudian yang berikutnya be kreatif. Teman-teman mungkin pernah mendengar ada istilah otak kanan, otak kiri. Kalau otak kanan katanya lebih kreatif, otak kiri lebih pemikir atau apa gitu. Walaupun itu sebenarnya menurut Dr. Ryu Hasan itu sebenarnya nggak saintifik ya. Walaupun sebenarnya secara personality kita mungkin akan lebih condong ke lebih logik atau lebih kreatif gitu. Nah, tapi poinnya adalah ketika kita juga orang yang logik, kita tetap harus mengasah kreativitas kita gitu. Jadi mau nggak mau kreatif itu wajib. Kalau kita mau survive, kita harus pinter-pinter dan kreatif untuk nyari celah gitu. Dan sebenarnya kita sebagai orang Indonesia nggak usah ditanya sih seberapa kreatif kita gitu. Berikutnya aku akan coba share satu iklan, mungkin teman-teman juga pernah lihat ya, dari Gojek, Cerdikiawan. Ini salah satu yang membuktikan betapa kreatifnya kita orang-orang Indonesia. Ini kisah para cendekiawan, anak bangsa yang berkarya dengan kecerdikan. Segala perkara dapat dituntaskan, garpu pun jadi alat berbagi kesejukan. Lika-liku jalanan tak mampu mengusik, menyangga kepala jadi inspirasi bagi yang melirik. Mereka menantang aturan klasik, kuah mie bakso, kompak, satu plastik. Dan bukan demi eksistensi, namun ranah lebih untuk memperkaya galeri selfie. Mereka menerobos semua permasalahan, lepas tangan pun bisa teleponan. Menakjubkan. Setiap hari mereka menyirami diri dengan gagasan. Terus melangkah dalam ruang gerak yang minimal melampaui batas dengan penuh akal. Jadilah cerdikiawan dan raih ragam solusi untuk setiap situasi. Layaknya aplikasi, karya anak bangsa. Pasti ada jalan dengan Gojek. Jadi suaranya muncul kan ya. Jadi intinya kita harus kreatif, harus cerdik lah. Problemnya apa, ya cari solusinya. Dan saya yakin pasti kita orang Indonesia, saya dan teman-teman pasti gitulah. Kalau misalnya ada apa, cari aja celahnya gitu. Ada lagi macetnya, ada celah dikit, set gitu. Pasti jago lah kita. Gitu. Yang nomor 2, seize every opportunity. Jadi pertimbangkan dan cari dan optimalkan
semua kesempatan yang ada gitu. Aku nggak pernah sekalipun nolak klien. Kecil, gede, ada kesempatan ambil aja. Misalnya ternyata di challenge untuk bantuin dong ini gitu, tapi ternyata belum bisa, ambil aja juga. Jadi ketika kita ternyata secara skill belum nyampe situ, mau nggak mau balik ke nomor satu, kita belajar cepet supaya kita bisa bisa achieve skill itu dalam waktu yang sesingkat itu gitu. Dan yang pastinya harus tetap sesuai dengan ekspektasi dari klien ya. Maksudnya ketika kita menerima opportunity itu ya pasti harus komit dan konsisten dengan apa yang udah kita janjikan gitu. Terus bisa juga, makanya dari tema sesi ini adalah hobi. Jadi tekuni aja hobi apapun. Dari hobi itu kita bisa kenal dengan orang baru, kita bisa perluas network kita yang mungkin suatu saat kita akan dapat opportunity baru dari network kita itu. Nextnya aku coba satu iklan, ini agak jadul banget tapi coba ya. I run 17 miles every morning. People ask me how I keep my teeth from chattering in the wintertime. I leave them in my locker. Mungkin teman-teman udah tahu ya, Nike Just Do It. Ya, lakuin aja. Do it. Sesimpel itu aja. Apapun itu, do. Lakukan. Jadi kalau si kakek tadi umurnya udah 80 tahun, ya kalau lari giginya itu, makanya ya giginya ditinggal aja di locker gitu. Waktu itu iklan tuh jarang yang kayak gini. Jadi iklan tuh kayak door, promo ini itu. Jadi ketika Nike keluar dengan iklan ini itu langsung nengok semua orang. Dan message-nya juga inspiring banget gitu. Just do it. Mungkin kalau ini konteksnya lari simple gitu ya. Tapi mungkin teman-teman bisa googling Just Do It. Campaign-nya ada banyak banget. Tiap tahun mungkin keluar ada yang baru dan keren-keren semua gitu. Jadi ya gitu mungkin bisa menginspirasi. Gitu. Just do it. Lakuin aja apa yang teman-teman mau lakuin. Ada yang nawarin ini itu, do. Kalau belum bisa, ya balik nomor satu, belajar dengan cepat. Yang ketiga berikutnya disiplin. Kalau misalnya janjian jam 10 ya jam 10.00 atau usahakan tepat waktu dan atau mungkin sebaiknya datang lebih awal gitu. Terus juga kita harus disiplin sama goal dan objektif kita. Dalam konteks generalis mungkin goals-nya soalnya ada yang bilang goals itu harus spesifik gitu ya. Kalau spesifik yang kita nggak bisa belok-belok nih kalau si generalis gitu. Cuman dalam konteks generalis goals-nya mungkin agak lebih general gitu. Jadi dalam mencapai goals-nya kita bisa belok ke kiri kanan tapi dalam rangka mencapai goals itu gitu. Jadi kayak goals-nya bisa macam-macam, kayak misalnya sesimpel dalam 5 tahun atau dalam 1 tahun aku harus punya apa ya, misalnya harus punya handphone iPhone 15 gitu. Nggak apa-apa. Kalau versi aku ya itu nggak apa-apa. Goals material atau apa itu nggak apa-apa juga. Anything, apapun yang bisa bikin kita untuk semangat. Misalnya tahun depan harus bisa nonton band K-pop favorit gitu. Mau nggak mau kan kita ketika ngelakuin sesuatu, misalnya ini kita lagi pulang kuliah ya atau pulang kerja gitu, weekend nyantai gitu. Cuman kalau kita inget, oh kita punya goals nih, harus ada target yang harus kita achieve. Kayaknya kita harus ngapain nih supaya bisa achieve itu, gitu. Jadi disiplin juga sama goals dan objektif kita, gitu. Dan berikutnya hard work dan dedikasi 100%. Harus 100%. Jadi kita nggak akan pernah tahu kapan kesempatan itu akan datang, dan saat kesempatan datang, pastiin kita ready, kita siap. Kita harus melakukan sesuatu itu maksimal mungkin. Jangan sampai kita nyesel karena ternyata yang kita lakuin itu ternyata lagi nggak maksimal nih, akhirnya kita nggak dapet projectnya, akhirnya orang itu kecewa atau apa. Pokoknya kita harus
maksimal, mengerjakan semaksimal mungkin gitu. Kalau misalnya kita sadar yang kita lakuin kemarin itu nggak maksimal, ya balik ke nomor satu. Kita belajar lagi gimana caranya supaya next time kalau ada hal tersebut yang sama, kita gimana caranya biar kita bisa maksimal. Mungkin Ais bisa kasih testimoni gimana Wisnu sangat all out mengerjakan sesuatu, hal-hal kecil akan dilakuin dengan sepenuh hati dan mungkin melebihi dari requirement yang dibutuhkan gitu. Ini simpel aja nih, sebenarnya ini tugas kuliah teman-teman. Mungkin kalau di agensi udah biasa ya, jadi kalau kita present kita akan pakai kostum lah apalah gitu supaya kliennya impress gitu. Dan ini sekedar presentasi di kuliah yang sebenarnya biasa aja gitu, tapi ya all out aja, pakai kostum-kostum supaya lebih menarik. Ada tema-tema. Ini temanya waktu itu presentasi birokrasi, makanya ada undangannya formal, ada ngedengerin Indonesia Raya, baju-bajunya pakai kostum, ini pegawai negeri, ya dan sebagainya. Atau misalnya, ini sebenarnya agak just do it, tapi juga maksimal juga ngerjain buku tahunan untuk anak. Jadi ini pro bono, nggak dibayar, tapi ketika ada kesempatan itu ya ambil aja. Siapa tahu nanti, orang tua yang lain bisa lihat, atau waktu itu yang bikin itu ya buku tahunan itu, dan bisa berlanjut ke network baru dan mungkin project baru gitu. Hard work plus opportunity sama dengan sukses. Bener nggak sih? Gitu. Atau sukses terjadi ketika karya-karya yang kita buat selalu konsisten, ketemu dengan kesempatan yang pas gitu. Ketika ada satu masa yang bikin kita petnya agak muter-muter, kita coba evaluasi apa sih yang bisa kita improve ke depannya. Gitu. Ukuran sukses mungkin tiap orang beda-beda ya. Sesuaikan dengan goals dan tujuan yang ingin kita capai tadi. Terus juga mungkin untuk yang ini bisa jadi banyak orang yang nggak setuju dengan peran keberuntungan gitu. Peluang yang tiba-tiba datang kayak itu kan kayak beruntung gitu. Misalnya tiba-tiba ada kenalan yang ngasih kerjaan ke kita gitu. Itu kan kayak beruntung banget kalau ada yang nawarin itu gitu. Tapi sebenarnya kalau itu kan nggak bisa kita atur ya, peluang-peluang yang datang itu. Tapi ada sesuatu yang bisa kita atur, yaitu diri kita. Kita bisa kontrol apa yang mau kita lakuin, semaksimal apa kita melakukan sesuatu, semaksimal apa kita bekerja keras, dan hal-hal lainnya, supaya ketika kesempatan itu datang, kita ready 100%. Jadi sebenarnya judul lengkapnya itu kayak gini teman-teman. Peluang di industri komunikasi berawal dari hobi hingga menjadi expert generalis. Kira-kira seperti itu teman-teman. Jadi Wisnu multidisciplinary creative storyteller. Jadi selain markom ke visual, creative director, kadang juga kalau misalnya editorial lagi sibuk ya, aku kerjain sendiri, ngedit juga gitu, nge-produce juga dan sebagainya. Intinya apa aja di samber sesuai dengan objektif kita. Intinya gitu. Satu lagi bonus, kesempatan mungkin nggak datang ya di saat yang kita nggak nyangka-nyangka gitu. Mungkin kalau dari teman-teman nih ada yang mau nebak, ada berapa tulisan opportunity di slide yang tadi di awal, nanti aku kasih voucher GoPay 100.000. Tebak aja teman-teman, nanti yang paling deket aku langsung transfer voucher GoPay. Jadi yang teman-teman tadi menyimak atau mungkin nge-screenshot bisa langsung hitung tuh ada berapa kata opportunity di slide yang tadi. Boleh langsung tulis aja teman-teman ya, nanti aku share. Terima kasih. Oke, menarik banget nih itu dari Kak Wisnu. Tadi ada challenge sedikit ya Kak ya, terkait menghitung kata opportunity nih. Nanti mungkin teman-teman bisa langsung di chat, di kolom chat aja ada berapa tulisan opportunity-nya. Mungkin setelah ini kita akan melanjutkan ke sesi tanya jawab ya teman-teman semua. Jadi teman-teman boleh banget langsung raise hand aja kalau misalnya memang sudah ada yang ingin ditanyakan kepada Kak Wisnu ataupun ke Kak Aisyah. Jangan lupa juga teman-teman untuk 2 penanya terbaik nanti akan diberikan kode voucher dari tim Agent & Co juga. Mungkin di sini udah ada yang raise hand, Kak Wisnu dan Kak Aisyah, dari Kak Vicky. Nah,
Dari Kak Vicky nih mungkin juga di kolom chat dia Ya, juga udah banyak halo, nanya juga nih. Mungkin dari saya Kak Vicky Sultan. langsung. Mungkin karena untuk mempersingkat waktu juga Kak Ya, Vicky bisa saya simpulkan. bisa disimpulkan menjadi 2 Ya, pertanyaan aja ya Kak Vicky ya ke Kak Aisyah dan Kak Wisnu. ya, siap, siap. Silakan Kak. Ya, saya simpulkan. Ya, untuk Kak Aisyah, apa saja kelebihan dan keuntungan dari penggunaan tren komunikasi media di tahun 2025? Adakah kendala dalam penggunaannya? Serta apa saja faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi penggunaan tren komunikasi dan media di tahun 2025? Untuk Pak Wisnu, apa saja perbedaan dari lowongan kerja spesialis dan generalis bagi calon karyawan? Adakah hal-hal atau upaya yang harus dipersiapkan? Dan apa saja jenis-jenis pekerjaan freelance yang dapat menghasilkan cuan di tahun 2025, baik melalui hobi maupun keahlian? Sudah, itu pertanyaan. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya Kak Vicky. Mungkin bisa dijawab dari Kak Aisyah dulu. Silakan Kak Aisyah. Oke, terima kasih banyak Pak Fikih atau Mas Fikih aja ya atas pertanyaan ini yang Ya, cukup siap. menarik untuk saya jawab. Yang pertama tuh kalau nggak salah apa kelebihan dan keunggulan dari penggunaan tren komunikasi media di tahun 2025. Sebenarnya kalau dilihat dari trennya, eh, ini tuh ada sejumlah kelebihan gitu yang bisa kita gunakan dan kita manfaatkan, dan ini tuh sebenarnya sebagai peluang gitu. Kalau kalau kita lihat sekarang kan media sosial tuh udah banyak banget kan. Dan kita bisa gunakan berbagai platform untuk bisa mengkomunikasikan pesan yang ingin kita sampaikan gitu. Nah, salah satunya tuh misalkan kayak personalisasi yang semakin canggih tuh contohnya adanya kecerdasan AI dan juga analisis data, yang mana kita nih sebagai brand nih kita bisa menentukan nih, kita bisa memahami sebenarnya kebutuhan yang spesifik masing-masing audiens tuh seperti apa gitu. Setelah kita mengetahui, memahami, lalu kita membuat nih namanya strategi. Nah, strategi ini tuh bisa kita gunakan nih beberapa platform media sosial gitu. Salah satunya apa namanya kayak misalkan promosinya di media sosial Instagram dan juga TikTok, lalu nanti akan diintegrasikan dan pembeli itu bisa membeli langsung nih di e-commerce gitu. Itu kan salah satu sistem yang terintegrasi yang memungkinkan pengguna itu tuh membeli kebutuhannya tuh di platform yang beragam gitu, tapi terintegrasi gitu. Itu salah satu keunggulannya. Nah, mungkin kalau secara kekurangannya, hati-hati dengan data, hati-hati dengan penggunaan AI. Jangan plek ketiplek menggunakan AI, harus disaring lagi, harus apa namanya diperhatikan lagi. Apakah data yang kita dapatkan ini sesuai atau tidak gitu. Lalu apa namanya kita harus lihat juga mungkin kalau dari kekurangannya, bukan kekurangan sih, tapi tantangan itu kita melihat juga kompetitor kita nih semakin apa ya, semakin ketat nih dalam menciptakan narasi, dalam menciptakan konten. Nah, kita juga harus terus berinovasi. Kalau kita nggak terus berinovasi, kita nggak apa namanya nggak em, beradaptasi dengan teknologi, dengan apapun yang ada di sekitar itu ya kita akan tertinggal gitu. Itu yang akan jadi kekurangannya kalau kita tidak mudah cepat beradaptasi. Lalu yang kedua, mengenai tantangan, mungkin tadi sudah dijelaskan juga yang paling mungkin cukup melelahkan itu adalah kita harus selalu tap in tren, harus selalu mengikuti tren yang ada, dan memang itu capek kalau kita aduh kayaknya kemarin baru konten ini deh, kok sekarang udah ada konten lain, ini konten apaan gitu. Ya itu memang apa namanya salah satu dinamika yang ada di media sosial, yang ada di internet, yang memang harus kita hadapi gitu. Lalu kalau dari segi faktor internal dan eksternal,
yang mempengaruhi brand itu apa saja untuk tahun 2025? Kalau misalnya internal ya dari segi kreativitas dari SDM internalnya, lalu ada teknologi yang mendukung, anggaran yang memang sesuai gitu. Terus budaya organisasi itu juga menentukan gitu. Tapi kalau misalkan secara eksternal mungkin terkait juga dengan perubahan-perubahan teknologi yang semakin cepat itu menjadi faktor yang mempengaruhi apa namanya penggunaan tren komunikasi. Lalu adanya juga kebijakan pemerintah, misalkan nggak boleh ada kata-kata nggak boleh menggunakan kalimat-kalimat yang tidak yang melanggar etika misalkan gitu ya itu dari pemerintah ya kita menggunakan kata itu kita langsung di ban. Nah itu kan faktor yang mempengaruhi komunikasi di media tahun ini gitu. Seperti itu Bapak, apakah sudah clear atau ya? Ya, Oke, sudah sangat jelas. Terima kasih. Oke, mungkin sama-sama. mungkin selanjutnya dari Mang, silakan. Analis gitu ya. Mungkin sebenarnya yang ingin aku coba sampaikan lebih ke arah mindset bahwa kita mencoba dan mengambil peluang yang ada melalui 1, 2, 3 kita prepare, kita ambil opportunity yang ada melalui dedikasi. Jadi melalui hal-hal itu gimana caranya supaya kita ready. Jadi ketika nanti ada peluang datang langsung dapat gitu. Jadi apa yang harus dipersiapkan ya itu tadi sih kalau menurutku. Jadi emang mau nggak mau kita belajar ya. Jadi belajar kan kalau zaman teman-teman udah enak banget nih. Kalau zaman aku dulu nggak ada namanya YouTube. Jadi kalau sekarang kan YouTube, TikTok mau belajar tinggal ketik aja, udah ada gitu. Dan gampang banget gitu. Kita bisa dengan gampang atau salah satunya melalui Agent Co nih. Jadi teman-teman bisa lihat ya dari di apps atau misalnya di YouTube-nya ada banyak banget pelatihan-pelatihan, materi-materi yang menarik gitu dan sangat bermanfaat pastinya gitu. Jadi gimana kita bisa mengembangkan diri kita supaya yang udah ready gitu. Atau mungkin gini, ini adalah gitu ya. Atau misalnya mahasiswa atau misalnya udah bekerja di satu kantor gitu. Kita apa ya misalnya hobi apa ya? Pokoknya ngelakuin hobi apa gitu. Fotografi deh. Ternyata nanti eh, bisa jadi kan menghasilkan. Mungkin teman-teman udah tahu ya, fotografi apa wedding gitu ya pasti kalau karya kita bagus akan ada orang gitu kan. Jadi sama kita nggak ada salahnya untuk kita coba hal-hal baru, explore apa ya yang menarik, yang tetap suka untuk ngerjainnya dan mungkin bisa jadi ada keuntungannya, ada manfaatnya, ada imbalannya juga gitu. Kalau pekerjaan freelance apa aja yang bisa menghasilkan cuan mungkin Mas Alif atau Ajan Enko kayaknya lebih tahu ya. Mungkin di situ ada banyak ya, tinggal itu aja ya. Bisa dicek aja mungkin ke aplikasi ya Mas ya. Thank you, kira-kira begitu. Oke, apa menjawab Mas Vicky? Apa saja dan yang harus dimiliki atau dikuasai dalam menjalankan karir? Ada tantangan dan peluang yang harus dihadapi. Lalu bagaimana cara menerapkannya? Gimana Mas? Mungkin bisa diulang untuk pertanyaannya. Ya, sekarang apa soft skill dan skill yang harus dimiliki atau dikuasai dalam menjalankan karir? Adakah tantangan dan peluang yang harus dihadapi? Lalu bagaimana cara menerapkannya? Mohon maaf Mas, agak terputus-putus suaranya. Mas Vicky diketik aja kali ya. Nanti Di Ya, kolom mungkin chat bisa ada, boleh diapin moderator atau ini. Nanti di kolom chat ada soft skill dan hard skill. Ya, Oh, soft
soft skill dan hard skill apa yang Oke. diperlukan? Gimana Ya. ya? Aku belum nemu nih. Ya mungkin bisa langsung dijawab dari Ais dulu mungkin ya. Soft skill dan hard skill apa yang diperlukan dalam dunia kerja untuk menempuh dunia kerja ya, Mas Vicky ya? Ya. Betul. Oh, oke. Ya. Oke, Untuk kalau menjalankan karir, untuk menjalankan karir, kalau soft skill, serta tantangan dan peluangnya. oh oke. Oke, kalau secara soft skill, kalau Mas Fikih nih mau terjun ke dunia komunikasi, ya yang pertama itu skill berkomunikasinya. Apa namanya harus dikuasai dengan cara apa? Dengan cara kita menguasai bagaimana cara public speaking, cara apa namanya menentukan keputusan, bernegosiasi, dan apa namanya dan skill-skill lainnya yang memang terkait dengan komunikasi atau skill menggunakan skill menggunakan bahasa Inggris itu seperti apa? Itu juga bagian dari soft skill yang memang harus dikuasai gitu. Kalau secara hard skill itu yang seperti apa sih? Hard skill misalkan kompetensi eh, Mas Vicky nih mau menganalisis data itu mungkin salah satu bagian dari hard skill atau soft skill Bapak Wisnu? Atau misalkan cara menggunakan apa ya? Cara membuat video production. Nanti mungkin Mas Wisnu bisa menjelaskan dari sisi brand kreatif atau kreatif director, bagaimana nih cara membuat video yang eh, pesannya tuh bener-bener apa ya? Catchy apa sih saling berkaitan. Nah, ini jagonya Mas Wisnu sebenarnya gitu. Nah, itu juga sebenarnya penting untuk dikuasai gitu. Lalu ya mungkin paling 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 apa ya? Paling standar paling dasar yaitu adalah skill dan berkomunikasi yang baik gitu. Mungkin bisa ditambahkan Mas Wisnu, silakan. Oke, silakan Mas Wisnu. Jawaban Ais sebenarnya udah komprehensif ya. Yang tadi terakhir penutupnya, skill komunikasi yang baik. Mungkin untuk meng-highlight dari apa yang Ais sampaikan, yang paling utama mau nggak mau emang kemampuan komunikasi publik yang baik. Komunikasi publik itu apa sih? Ya kayak gini. Misalnya teman-teman bisa mulai berlatih untuk berdiskusi, ikut kayak gini, menyampaikan pendapatnya, ngobrol-ngobrol. Sesimpel itu. Bisa jadi kan dengan bertanya kita bisa apa ya, menyampaikan apa yang ada di pikiran kita gitu. Bagaimana kita mengkomunikasikan itu, dan itu pastinya nanti akan bermanfaat di apa di bidang apapun gitu. Pasti itu berguna gitu. Mau nggak mau kalau di advertising ya kita dapat brief dari klien, habis itu kita disuruh bikin kreatif konsep, habis itu kita present. Gimana caranya kita mempresent itu dengan baik, dengan idenya mungkin, yang pasti kita harus bikin dulu idenya. Ketika idenya udah ada, gimana cara mempresent itu supaya klien makin impress gitu. Jadi bisa jadi idenya bagus, tapi ngepresentnya nggak semenarik itu, dan klien jadinya nggak tertarik dengan ide kita. Padahal sebenarnya idenya bagus nih. Tapi mau nggak mau, kalau di komunikasi ada, aku lupa lagi nih teori. Ya kita ada logos, pathos, ethos gitu. Teman-teman bisa cari ya itu. Gitu. Begitu. Oke, semoga menjawab ya Kak Vicky atas jawaban dari Kak Ais dan Kak Wisnu ya. Ya, terima kasih atas jawabannya. Oke, kalau gitu kita next ke pertanyaan berikutnya dari Kak Ageng Nuryas. Silakan Kak Ageng Nuryas, boleh ajukan pertanyaannya. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan, Kak Wisnu dan Kak Isya. Di sini Ageng mohon izin untuk bertanya. Sebelumnya sudah Ageng tulis juga di kolom komentar. Ageng bacakan lagi. Ageng barusan saja membaca berita, lebih dari 45% populasi Indonesia aktif menggunakan TikTok pada tahun 2024. Platform ini telah menjadi salah satu pilar utama dalam mengubah
perilaku konsumen dan strategi pemasaran digital di tanah air. Ditambah lagi dengan semakin populernya teknologi seperti engagement reality dan virtual reality, pengalaman komunikasi yang lebih impresif semakin menjadi pusat perhatian, menciptakan peluang baru untuk menjangkau audiens secara kreatif dan mendalam. Pertanyaan saya, bagaimana kedua tren ini secara signifikan mempengaruhi lanskap pemasaran dan perilaku konsumen di Indonesia? Terima kasih. Oke, mungkin bisa dari Kak Wisnu dulu ya untuk menjawab pertanyaan ini. Silakan Kak. Sebentar aku coba pahami dulu ya yang di chat itu. Bagaimana kedua tren ini? Oke, mungkin aku dulu kali ya. Oke, ya udah. Nice. Ah, eh, Boleh, se- silakan, Bang. ya, sebenarnya ini menarik banget dan sebenarnya kalau dilihat kan teknologi augmented reality sama virtual reality itu udah banyak banget di apa ya di em, dilakukan nih terutama di TikTok. Kalau teman-teman nih yang pakai TikTok mungkin coba-coba filter yang lucu-lucu gitu. Itu sebenarnya salah satu apa ya? Salah satu em, apa? Salah satu bentuk dari teknologi augmented reality dan juga virtual reality. Nah, kalau sebenarnya kedua tren ini yang mana TikTok itu terus berkembang dan semakin meluas dan itu tuh sebenarnya bisa menghadirkan peluang baru yang signifikan dalam dunia pemasaran di Indonesia gitu. Salah satunya apa nih? Kalau aku tuh kemarin baru aja selesai. Jadi aku tuh membuat apa namanya? Ini sebenarnya project saja gitu. Ini bukan yang bukan yang benar, bukan yang project yang sesungguhnya, tapi ini aku eh, membuat ide ini itu sebenarnya sesuai dengan tren yang memang sedang berkembang saat ini. Jadi eh, eh, kebetulan aku dapat project itu namanya Tokopedia. Ya, bagaimana kita membuat Tokopedia ini menjadi leading sector dalam bidang e-commerce terutama di Indonesia. Ya, salah satunya adalah memadukan AR dan VR dan juga ke dalam TikTok. Salah satunya apa? Ya, kita bisa tambahkan nih namanya fitur try on. Jadi teman-teman nih kalau misalkan mau coba apa namanya pakaian atau mau coba make up atau sepatu tapi nggak tahu gambarannya gimana. Nah, AR dan VR itu tuh bisa membantu gitu. Dan sebenarnya dalam hal pemasaran teknologi ini tuh memungkinkan brand itu tuh berkomunikasi dengan audiens secara langsung dan relevan dan menciptakan personalisasi yang lebih mendalam. Makanya di situ tuh kita bisa menciptakan nih hubungan yang lebih erat gitu, terutama lebih kepada meningkatnya experience pengguna gitu, experience usernya dalam menggunakan em, apa namanya TikTok dan juga teknologi AR VR ini. Sebenarnya ini baik gitu. Ini bukan salah satu apa ya, bukan salah satu tantangan atau apa problem yang memang harus dihindari. Ini tuh kita kita bisa manfaatkan dan kita bisa apa namanya gunakan ini untuk mendorong dan mengkomunikasikan sesuatunya itu dengan lebih komprehensif dan experience-nya banyak gitu. Mungkin dari Mas Wisnu, silahkan. Silakan Mas Wisnu. Yang pertama mengenai TikTok ya. Mungkin kalau zaman saya dulu belum ada TikTok. Kita itu kalau nyari sesuatu di googling. Jadi misalnya mau belajar apa atau mau nyari apa, Google dulu. Cuman kayaknya era sekarang tuh udah agak bergeser ya. Kalau di teman-teman nyarinya di mana? Mungkin teman-teman bisa jawab ya. Kayaknya jawabannya ada sebagian orang yang sebenarnya nyarinya ke TikTok gitu. Saya juga bingung sih. Terus terang saya milenial, jadi emang kita bisa jadi beda generasi dan tiap generasi kan punya ininya trade-nya sendiri gitu ya. Jadi emang aku dari dulu udah terbiasa ketika mau ngapain ya googling dulu gitu. Dan bagi teman-teman mungkin beda ya. Jadi teman-teman ya
banyak juga yang ternyata mencari sesuatu, ada banyak ilmu di video-video pendek TikTok gitu. Terus kalau untuk yang AR, aku boleh share screen. Teknologi AR itu udah ada dari 15 tahun yang lalu, tapi nggak kedengeran gitu. Ini General Electric. Hey guys, I got something pretty cool here to show you. General Electric put out this website called. Ini teman-teman bisa lihat uploadnya 15 tahun yang lalu. Tahun berapa ya? Pokoknya kayaknya 20 tahun yang lalu juga nggak 20 ya. The site is 2010-an wind gitu. turbine with this pattern on it. Pretty cool. Put it up to the webcam. Jadi ada satu kode ketika dikasih lihat ke webcam, dia akan keluar tuh ada hal-hal ini gitu. Waktu itu teknologinya baru sampai situ. Jadi emang harus pakai marker, tanda. Dari tanda itu akan muncul sesuatu. 15 tahun yang lalu seperti itu. Cuman nggak terlalu jalan. Atau jalan tapi nggak semasif kayak sekarang. Bedanya kalau zaman sekarang, yang di marking adalah badan, muka. Muka kita ternyata misalnya ada lipstick, ada shade warnanya kita bisa nempel di bibir. Ada kacamata bisa nempel di mata, ada baju nempel di badan. Kayak gitu, makanya satu hal lagi yang tadi Ais juga udah sampaikan, personalisasi. Jadi emang teknologi itu mau nggak mau emang harus relevan dengan audiensnya. Apa sih yang ingin dicari, ingin dikejar sama si audiens itu gitu. Makanya sebenarnya sama satu lagi sebenarnya affordable kali ya, terjangkau. Jadi sesimpel menggunakan webcam, menggunakan handphone, itu jadi semua orang bisa punya akses gitu. Sementara kalau mungkin teman-teman bisa pernah dengar metaverse, nah itu menurut aku agak gimana ya? Mungkin sekarang udah mulai turun tuh tren mengenai metaverse gitu. Soalnya kalau menurut aku itu agak terlalu jauh dan gimana ya, nggak semua orang bisa menjangkau itu gitu. Beda dengan kayak misalnya tadi Ais sampaikan, misalnya shopping atau misalnya ada beberapa produk AR yang bisa melekat dengan misalnya apa yang ingin kita beli gitu, kita bisa mencoba try on gitu. Itu mungkin akan lebih relevan dengan audiensnya. Kira-kira begitu? Oke, apakah menjawab Kak Ageng? Baik, terima kasih atas jawabannya, Kak. Sangat membuka wawasan saya. Terima kasih. Oke, terima kasih kembali Kak Ageng atas pertanyaannya. Mungkin kita beralih ke kolom chat ya, Kak Ais dan Kak Wisnu. Di sini ada pertanyaan dari Kak Asri Kurdiana. Dia bertanya, apa saja yang bisa kita lakukan di media sosial untuk meningkatkan akun atau penjualan kita? Jika sudah mengikuti tren yang sedang viral, tapi masih saja belum naik konten yang kita share. Mungkin bisa dari Kak Ais dulu. Oke, aku mau share screen sih sepertinya sebentar. Aku punya rumus yang mana ini bisa teman-teman pakai supaya engagementnya atau supaya bisa viral lah. Sebenarnya kalau viral tuh teman-teman nih harus harus konsisten gitu. Tapi ini ada resep untuk meningkatkan social media engagement. Resep gitu. R, rancang konten pilar. E, eksplorasi inspirasi. S, selipkan humor. Jadi kalau teman-teman nih sering lihat konten-konten yang ini lucu banget, sebenarnya itu tuh bagian dari strategi brand untuk menciptakan atensi orang supaya konten ini tuh nggak terlalu kaku gitu. Lalu selanjutnya ada elaborasi dan interaktif. Dan yang terakhir ada namanya CTA atau pancing aksi. Kenapa namanya CTA? Jadi teman-teman mungkin kalau lagi lihat sosial media pasti di endingnya jangan lupa ya tonton video kita selanjutnya hanya di Ajen & Co misalkan seperti itu. Itu namanya CTA. Nah, supaya konten-konten kita viral, konten-konten kita menarik, coba gunakan resep ini untuk bisa meningkatkan engagement dari
konten-konten yang sudah kalian buat. Tapi yang paling penting adalah konsistensi. Kalau misalkan konten misalkan Mbak siapa namanya aku lupa, Mbak Asri ya. Asri. Oh iya, kalau misalkan Mbak Asri nih membuat 10 konten pertama, terus 10 konten ini belum ada nih yang publish, belum ada yang viral misalkan gitu. Berarti kita harus retargeting dengan apa? Dengan ya kita menentukan nih, oh kira-kira target audiensnya yang seperti ini kontennya tuh kita ganti kali ya, atau kita ganti aja ya target audiensnya, atau kita ganti ya pesannya, atau kita ganti ya kontennya, format kontennya gitu. Itu juga bisa dilakukan gitu sih. Kalau dari aku seperti itu, yang jelas kalau misalkan mau mudahnya, itu kita bisa gunakan resep ini, gitu. Oke, semoga menjawab ya Kak Asri untuk jawabannya dari Kak Ais. Mungkin selanjutnya di sini ada pertanyaan khusus untuk Kak Wisnu dari Kak Nurul Pratama Putri. Bagaimana cara memotivasi diri untuk terus mengeksplorasi dan mendalami hobi yang dimiliki? Apa langkah-langkah yang perlu diambil untuk mengubah hobi tersebut menjadi peluang karir dan bagaimana supaya kita tetap konsisten serta semangat selama proses transisi tersebut? Silakan Kak Wisnu. Oke, yang pertama motivasi ya. Yaitu balik ke goal dan objektifnya apa. Tiap orang mungkin beda-beda goalsnya, objektifnya, tapi kita sendiri yang tahu kita maunya apa dan goals itu yang akan menjadi target apa namanya kita dalam periode tertentu. Yang pasti goalsnya harus ini ya, harus tangible, kelihatan dalam setahun, dalam 5 tahun. Dan mungkin aku share dari pengalaman aku kali ya. Jadi kalau aku lebih simpel goalsnya mungkin terdengar cupu, materialistis, tapi works untuk Wisnu, untuk Kak siapa tadi? Dari Kak Nurul. Nurul, mungkin Kak Nurul yang lebih paham apa Kak Nurul inginnya apa, sukanya apa, dan ya itu gunakan itu untuk memotivasi gitu. Kalau aku misalnya dulu pengen beli kamera gitu, pengen beli laptop, pengen beli handphone, pengen beli mobil, atau pengen beli rumah gitu. Kan itu goalsnya nggak di-share ke orang-orang ya. Ya udah cuekin aja, bodo aja. Kita tulis, nah harus ditulis. Misalnya kalau aku dulu nulisnya di wallpaper komputer. Jadi tiap kali kita buka laptop, kelihatan tuh, oh kita mau ke situ goalsnya. Atau tempel aja di tembok di kamar gitu. Supaya kita inget terus. Ketika kita males-malesan nih tidur, tiba-tiba kok ngeliat ada, oh kita mau itu ya. Masa sih kita males-malesan? Kita harusnya lebih semangat lagi. Apa sih kita harus cari-cari apa ya yang bisa kita lakukan supaya goals kita itu tadi tercapai. Kalau di aku sih works ya. Jadi kayak misalnya ketika apa namanya, ya itu ketika weekend enaknya nyantai-nyantai nih. Tapi ketika diingat dibalikin lagi ke goalsnya, ya mau nggak mau kan tujuannya itu ya kita harus semangat gitu. Tadi yang kedua ketiganya apa ya? Sebentar. Yang kedua tuh berkaitan dengan langkah-langkah yang perlu diambil untuk mengubah hobi menjadi peluang karir. Balik lagi ke network yang tadi. Jadi emang mau nggak mau kita harus mempresentasikan hobi kita, mungkin simpelnya di sosial media kita share, mungkin kita set dulu teman-teman itu maunya dikenal sebagai apa gitu. Mungkin kalau teman-teman lihat Instagram aku, bukan Wisnu sebagai orang yang kerja di agensi, tapi Wisnu yang sukanya pop culture, Wisnu yang koleksi mainan, Wisnu yang suka nonton gitu. Nah, teman-teman hobinya apa yang ingin ditampilkan gitu. Gitu. Kalau aku kebetulan emang jadi bawa jadi aku suka bikin ketika habis nonton, aku review tuh si film ini tuh gini 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 lalalala gitu. Biasanya ilmu-ilmu itu emang relate dengan apa yang aku lakuin ketika create video. Jadi emang ada entah gimana audiens walaupun masih followernya kecil, tapi mereka bisa mendapatkan runutannya dari apa yang aku sampaikan ke karir aku di produksi konten itu
gitu. Jadi emang personal branding yang kuat, kita share, kita fokus, generalis tapi fokus ya. Jadi ya itu mungkin agak lebih broad kali ya. Jadi kayak pop culture, nggak spesifik. Kalau aku mungkin nggak spesifik ke mainan doang, tapi bisa jadi film segala macam gitu. Jadi tetap framework generalis dengan berbagai macam itunya masih bisa kita eksplor kemana-mana gitu. Kalau aku soalnya tipikalnya gitu ya. Jadi mencoba banyak hal dan ya gitu. Terus yang ketiga, konsisten ya. Tetap semangat ini tadi. Kira-kira begitu. Oh, sorry. Menjadi peluang karirnya belum ya? Ya, network. Mau nggak mau emang harus kenalan itu juga PR terberat semua lima. Gimana caranya supaya kita bisa ketemu dengan orang makin banyak. Ya mungkin ya apa namanya ya kita ceritakan aja kita tuh kayak gini dari brandingan tadi bisa jadi salah satunya kan network bisa dari brandingan itu atau another thing lagi kita masuk ke komunitas mana atau dari sini gitu misalnya dari Agenenco kita bisa bertemu dengan teman-teman baru gitu. Jadi emang mau nggak mau peluang itu emang datangnya dari yang nggak terduga itu dari network yang kita harus create dan kita harus bangun sih gitu. Terima kasih. Oke, semoga menjawab ya dari Kak Wisnu tadi, dari Kak Ais juga untuk Kak Nurul. Mungkin kita masuk ke pertanyaan terakhir nih dari Kak Tohirun Sodeli nih. Izin bertanya, sebuah konten yang berhasil seperti apa dan apakah harus FYP? Kebetulan saya jadi pembuat konten di Prodi Ilkom di kampus. Mungkin dari Kak Ais bisa langsung di... Oke, aku sering banget apa namanya? Ya mungkin beberapa waktu lalu ngisi di universitas juga terkait konten sosial media. Eh, Kalau konten-konten untuk prodi ya untuk universitas, coba gunakan konten-konten yang memang tren gitu. Kalau aku nih, sebentar, aku tuh ada. Oh, di laptop satunya. Jadi coba gunakan sound yang apa ya, yang banyak dipakai orang. Kayak kita nih buat konten, ini kayak gue mau buat konten ini soalnya orang-orang pada rame nih kontennya, kita bisa gunakan soundnya gitu. Lalu apa namanya kalau misalkan kalau boleh saran konten-konten di konten-konten mempromosikan prodi gitu. Jangan terlalu yang kini hadir prodi ilmu komunikasi gitu. Itu mungkin udah itu kalau iklan gitu. Coba kita gunakan konten-konten yang apa yang gimmicknya tuh dapat gitu. Gimmicknya dapat contohnya kayak ini aku ada sih sebenarnya mana ya? Ntar aku coba ini ya. Ini aku habis jadi gini. Waktu itu jadi jadi speaker. Terus kita challenge-nya itu kita kasih mereka challenge untuk buat video. Nah, kita sebagai speaker itu juga buat video, tapi sebentar gimana ya digital. Sebentar. Aku butuh waktu 1 menit untuk kasih videonya. Mungkin dari Mas Wisnu ada yang mau ditambahkan dulu, aku sambil cari videonya. Aman ya. Mana ya videonya Kayaknya ya? kalau TikTok Better Ice yang ngomong ya. Sebentar, aku tuh buat video. Mungkin ya nanti coba aku ini aja ya. Kalau memang waktunya tidak cukup, sebenarnya nggak apa-apa. Kalau misalnya waktunya cukup, aku harus cari dulu. Tapi di mana ya? Mungkin bisa kita tunggu 2 menit kali kayak. Oh Sampai gitu. Sebentar. 16.45 mungkin. Kalau aku sih in general mungkin aku nggak bisa bicara spesifik kayak AS gitu ya. Tapi kalau in general objektifnya apa dari create konten itu, Ji. Jadi fokus di situ sih. Apakah mau awareness, pengen semua orang atau siapa targetnya? Apakah ingin cukup teman-teman kita aja
Maksudnya teman-teman satu angkatan atau sekampus, untuk Eh, teman-teman lainnya juga gitu ya, kan apa berhasil atau enggak itu balik ke objektifnya juga ya. Ketika kita ternyata tujuannya cuma menginfokan kepada teman sekelas, teman sekampus ya, ya bisa aja kan. Maksudnya bukan berarti FYP atau jumlah view itu yang dilihat, tapi objektifnya apa. Kecuali kalau emang kontennya kita mau bikin festival musik gitu, yang audiensnya kita mau ngajakin anak-anak muda, anak sekolah, anak kampus lain buat datang gitu ya. Ya berarti harus create apa sih yang relevan dengan si audiens itu gitu. Relevansi terhadap audiensnya sih. Balik ke kayak yang AR tadi, ketika relevan pasti akan diambil oleh audiensnya si teknologinya. Message juga gitu sih sama. Ketika message-nya, oh ini gue banget, kayaknya gue pengen eh, pengen datang, gue pengen membaca at least, soalnya Gen Z dan mungkin Gen A ya, attention span-nya makin kecil makin lama ya. Jadi mau nggak mau di detik-detik awal gimana caranya supaya nggak istilahnya apa ya, swipe up ya, apa sih saya gitu. Jadi gimana caranya kita create hook di awal-awal, apa yang bisa create, apa yang bisa eh, bikin audiensnya buat berhenti atau mungkin nengok dan menyempatkan waktunya untuk eh, ngebaca konten kita atau nonton video kita sampai selesai gitu. Jadi emang hook di awal tuh sangat penting banget sih. Oke, menarik sekali nih dari Kak Wisnu. Mungkin dari Kais, apakah sudah bisa? lagi dikirimin. Jadi kita ke sesinya Mas Wisnu dulu kali ya. 1 menit buat mengumumkan pemenang. Oh boleh banget nih Mas. Tapi ini loh, apa Wisnu tuh memang selalu kayak gitu ngerjain orang jatuhnya. Di kelas Bukan pun kayak ngerti. gitu juga. Iya, di kelas pun ya. Coba yang bisa tebak berapa jumlah kata lala. Nanti dapat hadiah. Terus kayak kita semua, hah? Berapa ya? Untuk Kesempatan meningkatkan engagement Mas ya. Betul. kan ini kesempatan nggak datang 2 kali loh. Kesempatan Betul. cuma datang kepada orang-orang yang memperhatikan gitu. Jadi beruntunglah. Jawabannya dulu kali ya. Aku udah ada. Aku udah ada nih. Oke, Aduh. mungkin kita bisa Tunggu. pengumuman dulu kali ya dari Mas Oh, Wisnu. boleh. Habis itu lanjut ke Ais. Teman-teman bisa hitung sendiri ya. Ini ada 14 baris. 5 ini nggak ada 1. Jadi 70 kurang 1, 69. Tadi yang jawab MC ya. MC nggak dihitung dong ya. Masa MC yang dapat? Waduh, sayang Yang sekali dapat yang ngejawab 54 ya kalau nggak salah tadi ada. dari Kak Nurul. Iya, selamat 54. Kak Nurul. Nanti entah gimana caranya Kak Nurul share handphonenya atau gimana, nanti langsung aku kirim GoPay-nya 100.000. Terima kasih sudah Oke, memperhatikan dan menebak. selamat Kak Nurul Pratama Putri untuk kemenangannya. Mungkin nanti setelah Zoom ini jangan keluar dulu, nanti akan dihubungi sama lagi. Oke. Ini apakah sudah terlihat audiens suaranya aman ya? Aman Kak. Woi, santai aja dong, lu punya mata gak sih? Lu gak tahu gue siapa? Emang lu siapa? Gue marketingnya Unsada. Sekarang Unsada lagi buka penerimaan mahasiswa baru. Untuk info lengkapnya, langsung cek aja Instagram Unsada. Ya, jadi seperti itu. Kita bisa gunakan konten-konten yang viral, gunakan sound-sound yang yang lucu-lucu gitu, yang apa, yang receh tapi sampai. Gitu. Itu aja sih. Alif, lanjutkan. Oke, terima kasih banyak Kak Aisyah untuknya. Oke teman-teman semua, karena kita sudah cukup sore nih untuk waktu sesi Q&A juga sudah selesai. Mungkin kita bisa cukupkan di sini. Mungkin sebelum kita ke sesi berikutnya, aku pengen nanya
terkait siapa nih kira-kira penanya terbaik nih. Mungkin bisa dari Kak Wisnu salah satu, kira-kira siapa? Ini tuh atau gimana? Iya, jadi satu-satu gitu kan. Kalau aku sih yang tadi, yang nanya, yang terakhir yang aku jawab tadi apa ya? Nurul ya. Oh, Kak Nurul. Berarti Kak Nurul dapat hadiah dari kami Ya. lagi nih ya. Oke, selamat Kak Selamat. Nurul. Mungkin dari Kak Ais, kira-kira siapa penanya terbaik dari Kak Ais? Aku yang pertanyaan paling banyak. Kak Vicky berarti ya. Iya, betul. Oke, selamat kepada Kak Vicky atas pertanyaannya sudah dipilih menjadi penanya terbaik. Oke, mungkin sebelum kita, aku pengen minta closing statement nih dari Kak Ais dan Kak Wisnu untuk menutup acara kita pada hari ini. Mungkin dari Kak Ais dulu, kira-kira closing statementnya seperti apa? Aku singkat, raih peluang untuk dapatkan peluang tadi yang sudah ada di statement paling akhir gitu. Ya, raih peluang, raih kesempatan untuk dapat hasil yang memuaskan gitu. Itu kalau dari aku. Oke, berarti kita harus tetap cari peluang untuk bisa mendapatkan hasil yang memuaskan ya, Kak ya. Oke, mungkin berikutnya dari Kak Wisnu, silakan. Berarti aku harus lebih pendek lagi nih. Pendek deh, just do it. Kayak yang Nike bilang, lakuin aja. Just do it. Apapun itu. Mau ngapain, mau nonton. Nggak apa-apa nonton film, nonton podcast. Tapi ada mindset di dalam diri kita bahwa apa yang kita tonton itu harus bisa improve diri kita. Gitu. Lakuin aja. Termasuk di Agent Enko ya. Oke, terima kasih banyak Kak Wisnu. Pokoknya teman-teman tuh ingat kata Kak Wisnu ya, kalau misalkan ada peluang, just do it. Lakuin aja, leap of faith aja nih, biar kita dapat hasil yang memuaskan juga nih tadi kata Kak Ais. Oke, mungkin sebelum kita mengakhiri sesi materi kita pada hari ini, kita bisa dokumentasi dulu dengan Kak Wisnu dan Kak Ais juga. Mungkin teman-teman yang bisa open cam dulu sebelum kita melakukan dokumentasi. Yuk teman-teman yuk, bisa on cam dulu. Mari teman-teman kita on cam dulu untuk sesi dokumentasi. Oke, mungkin sambil menunggu teman-teman bisa aku mulai juga ya. Aba-aba dari aku siap. Kak Ais dan untuk pemaparan materinya pada hari ini. Aku dari tim panitia mengucapkan terima kasih juga. Jadi kira-kira di kesempatan berikutnya kita bisa sharing-sharing lagi ya Kak ya. Mungkin dari aku itu aja teman-teman semua. Mungkin dari Kak Wisnu dan Kak Ais apabila ada kegiatan lanjutan bisa banget untuk live dari Zoom-nya. Dari kami itu saja Kak. Terima kasih banyak. Thank you. Nurul jangan lupa, Nurul jangan pulang dulu. Tuh kan Nurul jangan live Zoom dulu ya. Kasih Untuk duit klaim 100 juta. hadiahnya. Terima kasih teman-teman. Sampai Ya, bertemu lagi. Ya, terima harus kasih bertemu lagi. Kak. Bye-bye. Oke, teman-teman semua, mungkin dari aku itu aja untuk sesi materinya. Bisa aku kembalikan lagi ke Kak Lintang. Silakan Kak Lintang. Oke, terima kasih banyak Kak Alif untuk sudah memandu sesi materi pada sore hari ini gitu ya. Gak kerasa nih teman-teman, kita udah sampai di penghujung acara di webinar series pada sore hari ini. Aku mau ngucapin terima kasih banyak untuk teman-teman semua yang sudah hadir dan menyimak sampai akhir materi-materi yang disampaikan oleh pembicara kita pada sore hari ini. Terima kasih banyak ya teman-teman. Dan semoga apapun yang disampaikan oleh pemateri kita pada hari ini di Tangkas Webinar Series yang bertemakan tren komunikasi dan media, peluang dan tantangan di 2025, semoga bisa menjadi insight yang bermanfaat gitu ya untuk teman-teman semua. Dan gak bosan-bosan, aku mau ngajak teman-teman semua untuk terus connect sama Agent & Co gitu ya dengan cara mengikuti sosial media kami dan juga Tangkas di Instagram. Teman-teman bisa cari aja agentandco.id dan juga agentandco.apps. Juga kami ada di Facebook, LinkedIn, dan channel Telegram. Teman-teman bisa search aja Agent & Co atau Tangkas by Agent & Co.